Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Filah sekalian yang sudah selalu menonton kajian-kajian dari Ustazah Hajah Sri Maskupa. Pada segmen kali ini, video ini kita akan membahas bahwa takdir dari Allah itu pasti baik. Iya. Apa yang kita rasakan gitu ya, kadang apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik di mata Allah, Ustazah. Betul. Dan apa yang Allah kasih kepada kita itu pasti baik. Tapi kadang kita tuh belum bisa menemukan hikmahnya, Iya, betul, belum menemukan celahnya, mana sih baiknya. Padahal Ah. Allah itu pasti memberikan apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Maka mungkin langsung saja kita dengarkan, kita simak dengan baik kajian dari Ustazah Hajah Sri Maskupa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kakak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Masya Allah, di sore hari kali ini kita nyantai-nyantai ya kak ya, di lapangan taman, Masya Allah, dalam kondisi yang sangat-sangat kita bersyukur sehat walafiat. Ini adalah takdir Allah ya. Maka apapun yang sudah Allah takdirkan sampai diri kita, langkah kita menuju ke sini, nilainya adalah takdir Allah. Kalaupun mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana di rumah bercengkrama dengan keluarganya, anak cucunya, itu pun juga takdir Allah. Ada juga yang mungkin saat ini lagi sakit, ya bisa mendapatkan ujian, itu pun juga takdir Allah. Maka dengan yang sakit mendengarkan kita ya, nanti ada permasalahan, boleh deh nanti di chat, di situ nanti akan kita bahas apa yang ditanyakannya. Dan kali ini akan kita bahas tentang takdir Allah yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang di sana orang lakukan, sudahlah, itu masalah jangan diurusin. Soalnya orang itu kadang sok kepo, pengen tahu urusan orang lain gitu ya. Maka apa yang Allah takdirkan untuk diri kita itulah yang terbaik. Bolehkah dibuka surat Al-Baqarah 216? Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah atas firman-Nya. Jadi penekanan di ayat ini Allah sudah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama ya Kak, penekanannya di situ kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan atas kamu orang-orang mukmin berperang, padahal kamu tidak bersenang berperang. Bagi orang yang takut kan perang itu kan takut, capek juga. Akan tetapi wa asa al-bakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang engkau tidak sukai belum tentu di mata Allah itu jelek. Nah, maka ayat berikutnya juga sama. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita senangi belum tentu di mata Allah itu baik. Jadi kalau memang itu ada perintah Allah apapun, contoh tentang diri kita. Contoh ya Kak ya, ini diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Seorang istri aja. Tadi kan aku udah menerangkan, kalau seorang istri dipanggil suaminya ngenolak, dosa nggak ya Kak ya? Dosa walaupun kita nggak senang. Mah, aku pengen dimasakin ini, yalah, mau masak dewe atau golek dewe atau cari dewe. Nolak yang seperti itu seorang wanita di mata Allah nilainya dosa. Mending lebih baik diam ya Kak ya, diam. Kalau pasangannya udah tahu diam, pasti insya Allah sadarlah kalau ternyata istrinya lagi capek. Yang menjadi masalah capek hati dengan capek fisik, capek yang mana ya Kak ya? Hati.
Oh, Karena kadang hati fisik itu terlihat. Nah, kalau hati iya, kadang iya. tidak terlihat, Ustazah. Soalnya hati itu di dalam ya. Nggak Kalau fisik kan kelihatan. kalau capek dipijitin, kalau hati gimana ya Allah? Hati itu ingat Allah sebetulnya Kak. Kalau ya Allah, kalau udah Allah takdirkan aku seperti ini ya Allah, suamiku duduk di rumah tanpa penghasilan misalkan kayak gitu. Memang Allah sudah takdirkan penghasilannya ada di istri. Berarti istri itu Allah mudahkan rezekinya, dikehendaki oleh Allah. Itu takdir. Tapi kalau kita menyalahkan dua pasangan kok seperti ini, khawatir ucapan kita itu doa. Kenapa Kak? Karena apa yang terucap itu dicatat. Dicatat siapa Kak? Malaikat, Siapa tuh di sini? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Buka ayatnya Oke. Kak. Surat 50 Kak. Surat 50 itu surat Qaf ayat yang ke-17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza yadalangkal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Yang ke-18, ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Terjemahkan Kak. Ayat 17 dan Ya, 18. 17 18. Oke, surat Al-Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, dan yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Ayat ini menerangkan yang 17. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anis shimali qa'id. Kita disuruh sadar Kak. Kalau kanan kiri itu ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Cuman kita aja yang nggak sadar. Betul. Nah, yaitu kalau lagi marah nggak sadar ya Kak ya. Ya. Berarti koma ya Kak ya. Ada Kita di- tuh koma, nggak pernah sadar-sadar. Sementara tugasnya malaikat ada yang di ayat 18. Yang Qaf itu surat 50, yang ke-18 ma. Kata-kata ma itu apa saja? Ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kita baik dicatat raqib, jelek dicatat Atid. atid. Yang jadi masalah kalau kita marah, mengucapkan kembali, niruin kembali tidak bisa, itu namanya nggak sadar. Tapi kalau suaranya kenceng, tapi kita mengulangi kembali, ngerti, sadar, itu berarti nggak marah. Mungkin nadanya, karakternya, soalnya ada orang itu yang lembut, tapi ternyata di sini marah. Iya. Ada yang suaranya geblegan, tapi di sini nggak marah. Nah itu kan bedanya Memang harus gitu. kita juga mengerti karakter setiap Lah. orang ya Ustazah ya. Itu. Cuma kalau kita nggak pernah ada orang yang ngomong kenceng terus tahu-tahu kenceng di sini pusing juga ya Iya. kayak. Ikut Langsung merasa dapet. "Ah, gitu. kenapa ya, Ya, gitu ya, apa kenapa yang salah, apa ada gitu. yang salah, Padahal memang logatnya seperti Iya, itu. padahal logatnya memang kayak gitu. Nah itu, jadi itu penting sekali untuknya. Maka apa yang kita anggap baik, maka di mata begitu juga Kak. Apakah kita itu kalau niat baik pasti disambut orang lain baik Kak? Oh ya, kadang berbeda. Berbeda jauh. Ada yang kadang kita niat jahat malah disambut, Ya. niat baik malah nggak disambut. Ya, salah satu contoh Kak, ini pernah saya alami Kak itu. Pernah saya menelpon Kak, menelpon seseorang itu gini, assalamualaikum, belum nyambung, kring, nggak diangkat, kring, kedua nggak diangkat, kring, yang ketiga nggak diangkat. Kalau kita di dalam hubungan muamalah, hubungan sesama manusia, kalau mertamu atau telepon sampai 3 kali tidak diangkat, jangan ngemaksa. Oke. Sudah. Ternyata Kak, setelah saya 3 kali, ya sudahlah, mungkin tidak takdirnya. Allah mengtakdirkan aku ketemu dia. Oke. Ternyata dia WA, maaf Bu, saya lagi olahraga, saya lagi repot, saya nanti ini itu nggak bisa pengajian. Oke. Loh, padahal saya kan nggak ngajak pengajian. Oh ya sudah, saya jawab ya sudah. Saya hanya sekedar mau ngasih masakan, lagi masak banyak, mau diincipin. Berarti bukan takdirnya Allah kan? Saya niat baik, ternyata disambutnya nggak baik. Berbeda. Ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Artinya kita legowo, orang itu bermacam-macam.
Jadi nggak usah nggak usah dijadikan hati. Kalau memang itu sudah Allah takdirkan kayak gitu ya sudah, nggak usah diperpanjang, dipermasalahkan, menjadikan jadi gunjingan. Ya, naudzubillah. Gunjing, sudah cukup ikhlaskan, banyak sabar. Harusnya kita nengoknya gini. Ya Allah, aku sudah diberi kemudahan-kemudahan, alhamdulillah. Mungkin orang tadi diberi susah, akhirnya ke bawah susahnya, ke bawah kita. Maka etika menerima tamu juga itu ya juga termasuk loh, Kak, harus paham. Maka mau dibahas sekarang apa segmen yang lain ya? Segmen aja Ustazah. Terkait bagaimana attitude kita bertamu ya. dengan Terus orang. nanti di dalamnya gimana? Karena itu juga penting untuk kita pelajari. Ya, betul. Lain waktu aja ya. Karena lebih ke takdir kita bagaimana kita bisa menerima. Iya, menerima kekurangan dan kelebihan. Betul. Coba kelebihan kita, kelebihan berat badannya kayak. Ya, tapi nggak apa. Seneng dulu, happy dulu. Iya. Oke. Ya. Balik lagi ke tema takdir Allah lah yang terbaik. Maka harus kita ketahui prinsipnya adalah kita harus paham. Belum tentu yang kita suka di mata Allah baik. Belum tentu yang kita benci di mata Allah jelek. Gitu. Yang keduanya yang harus kita tahu prinsipnya adalah kita diperintahkan hanya berikhtiar. Jadi apapun yang Allah takdirkan itu ikhtiar. Prosesnya kita jalankan, maka serahkan, tawakal. Boleh Kak? Ada doanya juga kayaknya di situ. Di surat? Ada di surat 60. Mumtahanah itu 60 ya? Surat 6 ayat 4. Benar ya? 60 ayatnya 4. Itu ambil paling akhir aja deh Kak. Kan di situ panjang sekali ya. Tuhan kami. Ya, betul. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya, ini termasuk doa. Ini namanya doa tawakal. Kalau pengen tahu doa tawakal itu sudah saya simpan loh semuanya. Doa-doanya di mana coba? Ada di Instagram, ada di hashtag kajian Hajjah Sri Maskufah. Insya Allah nanti akan muncul doa-doa banyak beserta Latinnya, artinya, Arabnya, teman-teman sahabat semua bisa langsung ke IG, Instagram Ustazah Hajjah Sri Maskufah. Hashtag kajian Sri Maskufah tanpa spasi. Nanti muncul doa-doa mohon kemudahan. Salah satunya termasuk ini doa tawakal. Isi doa tawakal itu apakah di sini ya? Isinya itu tadi memohon kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, alaika atas Engkau tawakalna, kami berserah diri, wa ilaika dan kepada Engkau lah anabna. Di situ diterangkan adalah aku berserah bertobat. Ya, berserah bertobat itu maksudnya kekurangan, kelebihan, kuserahkan sama Allah. Wa ilaikal masir dan kepadamulah kami dikembalikan. Artinya, aku diberikan nikmat, aku diberikan susah. Itulah takdir Allah. Jalani aja. Kalau memang contoh. Kalau disuruh milih ya Kak ya, takdir itu enak. Ingat Allahnya yang paling kenceng kalau lagi enak atau lagi susah ya? Lagi susah biasanya Ustazah. Karena galau, siapa yang harus aku datangi ya? Kalau bukan Allah siapa lagi? Sampai menangis. Pokoknya kenceng. Tapi kalau lagi nikmat lupa diri ya Kak ya lah ya itu. Jangan terlalu happy mungkin Ustazah. Harusnya kalau lagi dikasih nikmat ingat Allahnya itu yang bagus. Sedekahnya yang banyak lah itu. Karena kadang kebahagiaan itu juga cobaan ya Ustazah. Bagaimana Allah itu menguji kita dari kita dikasih kebahagiaan ini, apakah kita bersyukur, apakah kita akan memberikan rezeki ini juga kepada orang-orang sekitar kita. Ya betul. Karena Allah mungkin lewat tangan kita ngasih rezeki ke yang lain gitu kan. Sebagai tanda syukur kita, maka nek Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang gembira, nikmat dunia, harapannya nikmat akhirat. Insya Allah ya. Oke, pasti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menyingkapi bahwa apa yang Allah kasih ke kita insya Allah itu yang terbaik gitu ya. Ketika kita belum bisa melihat hikmahnya gitu ya, coba kita pandang dari banyak sisi. Bagaimana Allah memberikan kita ini, bagaimana kita melihat oh ternyata Allah memberikan takdir ini karena hikmahnya seperti ini gitu ya. Karena apa yang
atas yang Allah berikan pasti yang terbaik, karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi yakinlah, percayalah kepada Allah gitu ya, atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Karena yang terpenting adalah kita banyak-banyak bersyukur dan bersabar. Sabar. Mungkin Ya, itu bisa. pada segmen kali ini. Terima Ya, kasih Ustazah terkait bagaimana kita harus menyikapi dan memahami bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu pasti terbaik untuk Insya kita. Allah. Insya Allah. Sekian pada segmen kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.